kita berada di bulan mulia, masuk bulan layalil ashr, sebagaimana yang disumpah oleh Allah SWT, atau digunakan sebagai tanda bahwa hari-hari ini adalah mulia. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Itu malam-malam ganjil, malam-malam daripada 10 hari bulan Dzul Hijjah. Ini yang sebentar lagi kita akan hadapi. Kita niatnya apa sekarang? Niatkan. Niat saya pengen isi dengan ibadah. Kalau bisa puasa, saya akan puasa. Kalau saya memiliki uang untuk berinfak-infak, niatkan kalau punya harta untuk udhiyah, berkurban. Niatin dulu. Ya Allah, kalau saya punya uang cukup untuk berkurban, saya akan beli kurban. Niatkan. Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita, tahu kondisi kita. Ya Allah, saya punya uang pas-pasan untuk makan, minum keluarga udah cukup. Ya Allah, itu doang, nggak bisa saya beli korban. Ya sudah. Tapi niatmu tulus. Niatmu pengen. Kalau seandainya punya, engkau akan keluarkan. Ditulis oleh Allah, engkau berkorban. Engkau telah menyembelih hewan kurbanmu. Kenapa? Niatmu sudah engkau tunjukkan. Niatmu yang baik sudah ada. Ya, dan kalau niat yang gede sekalian, yang bagus-bagus sekalian. Jangan pelit-pelit. Allah SWT nggak pelit. Kita niatkan, saya akan berkorban, saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Saya akan isi malam-malam ini dengan ibadah kepada Allah SWT, dengan tahajud, baca Quran, tilawatul Quran. Saya nggak mau tinggalkan. Saya isi hari-hari ini dengan ibadah yang bisa saya lakukan. Kita niatkan nih, hari-hari ini adalah momentum kita. Waktu-waktu mulia untuk kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada Salatul Id, ada Idul Adha, ya, hari yang mulia di mana orang-orang di sana mengerjakan haji, kita di sini yang tidak berangkat tetap mendapatkan atau ada amal-amal ibadah yang dianjurkan. Salatul Id sebagai syiarnya, belum ada syiarnya takbir. Disunnahkan ketika seseorang melihat hewan kurban untuk takbir, bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali melihat hewan kurban, sapi atau kambing, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disunnahkan, khususnya di hari-hari ini, untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terus seseorang disunnahkan atau dianjurkan untuk berpuasa di hari-hari ini, terutama hari yang ke-9, tanggal 9 daripada Dzul Hijjah, disebut dengan hari Arafah. Walaupun seandainya harinya nggak samaan dengan yang di Mekah, nggak ada urusan. Pokoknya kita tanggal 9 sebelum Lebaran itu hari Arafahnya kita dah. Itu hari tanggal 9-nya kita. Yang mana salah satu dalam riwayat disebutkan orang yang puasa hari 9 daripada atau Yom Arafah itu mendapatkan pahala ampunan dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kata sebagian ulama, insya Allah orang yang puasa di bulan itu atau di hari itu, insya Allah diberikan panjang umur sampai tahun depan masih hidup. Kenapa begitu? Karena sudah dapat janji bahwa akan diampuni untuk tahun depannya. Tafaulan, ya, cuman ngambil insya Allah kabar baiknya. Tapi bukan wajib bagi Allah. Oh, ini anak puasa, kenapa mati ya? Ya, bukan urusan ente. Kalau sudah umurnya, tenang aja sama Allah, nggak bakal rugi. Berarti anak punya kuota lebih dong tahun depan. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Ya, untuk hasanat tuh nggak ada batasannya kok. Nggak ada kata oh ini kepenuhan, kelebihan tuh nggak ada. Semua orang membutuhkan hasanat, semua orang membutuhkan ya, pahala. Nggak ada kata dia bilang nggak, udah ini cukup kebanyakan pahala anak. Ente kebanyakan pahala dari mana? Ya, orang yang merasa seperti itu berarti nggak tahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Apa yang Allah janjikan. Ya, kita niatkan hari-hari semacam ini luar biasa. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dengan niat-niat yang baik. Ya, dan juga dianjurkan bagi orang yang sudah niat untuk berkurban, salah satu hal yang dianjurkan adalah untuk tidak atau berhenti dulu, tidak memotong kuku, tidak memotong bulu-bulunya. Nanti dulu ditunda sampai dia berkurban. Kalau sudah ada niat, ya sudah ada mampu dan sudah niat dia akan berkurban, maka disunahkan untuk jangan potong dulu. Tapi kalau belum niat, ya nggak apa-apa, masih boleh. Tapi ini bukan hukumnya haram, enggak. Hukumnya hanya sunnah aja. Sunnah dianjurkan untuk tidak memotong kukunya dan memotong rambutnya dan bulu-bulu yang ada pada tubuhnya.
Sampai dia menyembelih hewan kurbannya, setelah disembelih baru dia disunahkan untuk bebersih ya, untuk memotong kukunya dan yang lainnya. Itu ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di hari-hari ayyamut tasyrik disunahkan untuk takbir. Ya, kita bertakbir setiap kali setelah sholat, kita takbir seperti takbirnya lebaran. Sama, yaitu setiap sholat. Habis sholat 5 waktu, habis sholat sunnah pun disunahkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita kalau lebaran takbir? Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena diminta kita itu untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Karena salah satu penyakit hati kita, kita ini lebih membesarkan selain Allah. Lebih membesarkan urusan dunia, pribadi, ya, urusan keluarga, urusan apapun itu lebih besar daripada Allah. Kita selalu disuruh diingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang lebih besar, Allah yang harus diutamakan, Allah yang harus didahulukan dari semuanya, dari segala hal yang lainnya. Makanya banyak sekali daripada syiar kita dengan takbir. Lebaran kita takbir, sholat kita takbir, adzan kita takbir. Ya, kenapa syiarnya itu takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, artinya biar kita selalu ingat kepada Allah. Ya, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya, tapi disebutkannya atau ketika kita menyebutkannya berusaha untuk memahami maknanya dan menghayatinya dan meresapinya.